Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningrum Paramitasari. Saya dosen di program studi pendidikan profesi bidan. Video ini saya ambil untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT TPT bidang pengajaran. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran aspek delivery, interaction, and assessment pada mata kuliah kehamilan fisiologis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib sebesar 4 SKS yang dilaksanakan pada semester ganjil atau semester 1. Deskripsi mata kuliah. Setelah mengikuti mata kuliah asuhan pada masa kehamilan fisiologis ini, mahasiswa mempraktikkan tentang asuhan kehamilan dengan pendekatan manajemen, asuhan kebidanan secara komprehensif dan berkesinambungan yang didukung kemampuan berpikir kritis, rasionalisasi klinis, dan reflektif, serta mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada masa kehamilan fisiologis. Untuk capaian pembelajaran yang diharapkan, yang pertama yaitu mahasiswa mempunyai akhlak yang mulia, menginternalisasi nilai dan norma serta berwawasan Pancasila. CPL yang kedua, mahasiswa menguasai teori aplikasi ilmu kebidanan atau midwifery service dan praktik asuhan kebidanan atau midwifery practice. Selama siklus reproduksi berdasarkan teori biomedik, kebidanan, dan kearifan lokal. Untuk CPL 3, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini didukung kemampuan berpikir kritis dan rasionalisasi klinis, melakukan penanganan awal kegawat daruratan maternal neonatal sesuai dengan standar mutu yang berlaku, melakukan konsultasi, kolaborasi, serta rujukan sesuai lingkup asuhan kebidanan atau decision maker. CPL yang keempat yaitu mampu memimpin suatu tim kerja, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya, mengevaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan masalah pekerjaan pada bidang profesinya, hingga mampu membuat keputusan oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif atau bidang communication. Setelah mengikuti mata kuliah, tujuan dari mata kuliah ini yang pertama CPMK 1, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan fisiologis dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan secara komprehensif, didukung kemampuan berpikir kritis dan rasionalisasi klinis sesuai lingkup asuhan kebidanan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini komplikasi kehamilan, konsultasi kolaborasi, dan rujukan didukung kemampuan berpikir kritis, rasionalisasi klinis sesuai lingkup asuhan kebidanannya. Lalu CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan manajemen antenatal kelas sesuai lingkup asuhan kebidanan. Lalu CPMK yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan dan pelaporan pelayanan kebidanan pada kehamilan sesuai kode etik profesi. Lalu selanjutnya mahasiswa materi pembelajarannya. Yang pertama, pendekatan umum sesuai dengan kajian biomedik dan kearifan lokal pada asuhan kehamilan fisiologis ini. Lalu yang kedua, asuhan kebidanan pada masa kehamilan secara holistik, komprehensif, dan berkesinambungan pada TM 123 dari pengkajian data baik subjektif maupun objektifnya, asesmen, perencanaan, implementasi, dan evaluasi dari kasus. Lalu yang ketiga, deteksi ketidaknyamanan umum, perubahan fisik dan psikologis, serta perilaku pada kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Lalu yang keempat, screening genetika pada kehamilan dan deteksi resiko maternal selama kehamilan pada aplikasi Sibidan. Aplikasi Sibidan ini merupakan hasil dari penelitian dosen di program studi profesi bidan.
Yang kelima, manajemen antenatal class meliputi kelas BBL, kelas orang tua dan menyusui, kelas special case, senam hamil, menyusui, penyusunan birth plan, dan persiapan menjadi orang tua. Pelatihan calon pendamping kehamilan, menghadapi kehamilan dan kesiagaan menghadapi komplikasi. Yang keenam, pemeriksaan penunjang pada pemeriksaan kehamilan meliputi pemeriksaan laboratorium, kardiotokografi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pendokumentasian asuhan kebidanan pada masa kehamilan fisiologis. Lalu yang kedelapan, pencatatan dan pelaporan sesuai lingkup asuhan kebidanan pada masa kehamilan fisiologis, melingkupi register kohort, POSKIA, surat rujukan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada bentuk pembelajaran. Di prodi profesi bidan, mahasiswa berkuliah 100% di wahana praktik. Hanya sebagian kecil ada perkuliahan dan itu melalui Zoom. Praktek klinik ini langsung atau praktek kerja lapangan, ada beberapa stase. Untuk mata kuliah kehamilan fisiologis ini kami berada di siklus TPMB atau tempat praktek bidan mandiri. Kuliah yang dilaksanakan dengan pemberian tugas dan pencapaian target kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi untuk kehamilan fisiologis ini mahasiswa diwajibkan untuk bisa memeriksa pasien pada kehamilan baik trimester 1, 2, dan 3. Lalu untuk metode pembelajaran kami ada project based learning, ada case based learning, ya. Contohnya seperti refleksi kasus, portofolio, jurnal reading, dan refleksi kasus itu berdasarkan dari kasusnya. Lalu ada kolaboratif, kerjasama dengan bagaimana mereka bisa belajar bekerja sama dengan teman-temannya maupun yang di luar profesi bidan seperti dengan dokter, perawat, atau bagian laboran. Lalu selanjutnya ada kooperatif. Ini dapat dilihat pada saat penyuluhan, di mana penyuluhan sesuai dengan mata kuliah yang diambil, yaitu kehamilan fisiologis. Mereka akan membentuk tim, satu tim itu sekitar 3-4 orang, di mana mereka akan melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil. Metode pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan baik secara daring maupun secara luring. Untuk daring, kami mengumpulkan penugasan ini melalui Google Drive ataupun tas bidan. Lalu untuk bobot penilaiannya, untuk yang pertama ada laporan komprehensif, ini tipe penilaian project base, ini presentasenya 10%. Lalu ada penyuluhan, project base 5%, dokumentasi SOAP dan performa. SOAP di sini adalah kasus-kasus yang sudah mereka dapatkan, mereka buat catatannya dalam bentuk SOAP. Lalu ada jurnal reading, mereka bertugas untuk membandingkan minimal ada 3 jurnal yang mereka bahas. Lalu ada portofolio, refleksi kasus, dan keterampilan. Serta yang terakhir mereka ada ujian stase. Untuk ujian akhir semester, mereka wajib bisa memeriksa pasien trimester 3 di lahan dengan persentase terbesar yaitu 40%. Di sini mereka langsung terjun berhadapan langsung dengan pasiennya, sehingga nilai persentase dianggap yang paling sulit dan mendapatkan persentase 40%. Lalu untuk pengumpulan tugas, kalau ada untuk pengumpulan tugas assessment mulai Google Drive dan Google Docs. Jadi mereka diminta untuk mengumpulkan dalam bentuk Google Docs yang bisa diklik link ke Google Drive mereka. Untuk tools evaluasi dan rubrik penilaian, ini ada contohnya. Untuk ujian ada tools evaluasinya serta rubriknya. Ini berfungsi untuk mengecilkan
kejadian subjektivitas terhadap mahasiswa. Tool evaluasi dan rubrik penilaian pada ujian akhir ini contohnya rubrik ini berfungsi untuk memperkecil kemungkinan terjadinya penilaian secara subjektif dari dosen terhadap mahasiswa. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan RPS mata kuliah. Selanjutnya adalah video BST dan pengajaran. Berikutnya adalah video untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pemeriksaan kehamilan fisiologis atau AIC. Ya. Yang pertama, mungkin saya akan menyampaikan tentang RPS kehamilan fisiologis dulu. Jadi pada mata kuliah kehamilan fisiologis ini, mahasiswa diharapkan untuk melakukan pemeriksaan AIC secara holistik, ya, berkesinambungan pada TM 1, 2, 3, dan pengkajian bisa melakukan pengkajian data baik subjektif, objektif, dan asesmen serta perencanaan dan implementasi serta evaluasinya. Ya, untuk indikasinya ada indikatornya. Yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan pengetahuan terkait asuhan pidana, dapat menunjukkan proporsionalismenya, dapat melakukan manajemen kasus dan menyajikan dalam diskusi akademik, dan yang keempat, dapat menjalankan tim based project dalam terorganisir gitu ya. Nanti dalam pembelajaran kehamilan fisiologis ini ada beberapa cara. Yang pertama ada bedside teaching tadi ya, lalu ada refleksi kasus di mana nanti Bapak semua merefleksikan dari kasus yang sudah didapatkan, masih perasaannya bagaimana, apa yang didapatkan, pembelajarannya seperti apa, seperti ya. Lalu nanti ada penyuluhan, jadi penjelasannya bukan bentuk penyuluhan. Lalu nanti ada guna reading, ya. Nanti Bapak cari jurnal nanti Mbak bandingkan, tentunya terkait dengan kehamilan. Gitu ya. Nah, kita belajar secara umum dulu. Tentu ini mungkin saya mengulang aja dari sarjana ya, gitu. Karena di sarjana harusnya sudah dapat semua, tinggal kita mengulang di profesi ini. Gitu. Untuk ANC adalah pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil untuk memantau kesehatan ibu dan janin, mendeteksi risiko serta memberikan edukasi untuk memastikan kehamilan berjalan normal dan sehat. Gitu ya. Ini ada tujuan antenatal care. Yang pertama, menilai kesehatan ibu dan janin, mendeteksi risiko dan komplikasi kehamilan, memberikan pendidikan kesehatan ibu hamil, dan mempersiapkan persalinan yang preventif mendukung tiap anak. Ini lalu ya ada standar 10T, ada timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi pulus uteri, ada ukur lila, denyut jantung janinnya, periksa status TB-nya, ya, pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan tes laboratorium, ya, utama HB dan HTN urin. Dan jangan lupa kalau trimester 1 ada apa? Tambahan untuk lab triple, pernah dengar triple eliminasi? Iya, jangan lupa triple eliminasi. Apa aja triple eliminasi itu yang kita periksa? Penyakitnya apa aja? HIV, hepatitis, dan sifilis. Jadi ada 3 ya yang wajib kita periksakan. Kenapa? Supaya dia tidak menularkan ke janinnya. Dan kalaupun nanti dia memang positif, kita dapat mengobatinya lebih awal, gitu ya. Nah, ini untuk langkah pemeriksaannya. Pertama, subjektif. Jadi pertama
wawancara dulu, kita tanyakan ada keluhan nggak Bu, lalu tujuannya periksa ke sini apa, gitu ya. Yang pertama, tentu kalau untuk nama suami biar data itu bagus semua, tapi biasanya sudah ada di buku KIA. Silakan nanti dicek lagi kelengkapan buku KIA-nya. Kalau nggak lengkap buku KIA-nya dilengkapi, ya. Jadi jangan lupa untuk kelengkapan buku KIA. Lalu objektif pemeriksaan fisik, obstetri dan labnya. Jadi kalau untuk TM1, jangan lupa tadi untuk lab lengkap, semuanya harus diperiksakan untuk lab untuk trimester 1, apalagi dia pertama kali datang ke bidan, ya. Lalu ada asesmen, kita analisis kondisi ibunya sehat apa enggak, normal apa enggak, ada entah dia kalau ada masalah atau enggak. Kalau TN1 apa sih biasanya masalahnya? Ya, mungkin mas atau mau muntah, terus apa lagi? Pusing, ya betul, kayak ibu tadi ya, pusing gitu. Terus ada lagi? Ya, nafsu makannya biasanya nggak nafsu makan ya, gitu. Malas makan, gitu. Mabok asal belum makanan muntah atau apa muntah gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada plan atau memberikan edukasi, tindak lanjut dan rujukan jika perlu. Ya, jadi hasil dari pemeriksaan kita tadi sudah kita analisis, kita lakukan tindakan. Kalau dia fisiologis, normal aja, apa yang kita berikan? Apa yang kita berikan? Ini semuanya normal. Berarti planning kita apa ya? Edukasi. Edukasi apa ya? Baik sekali ya, berarti sudah sangat paham tentang pemeriksaan kehamilan ya. Jadi saya hanya mengingatkan kembali berarti ya, ini untuk langkah pemeriksaannya. Assalamualaikum Bu Pita. Ini Bu Pita lagi hamil trimester 1 ya? Iya. 8 minggu ya sekarang ya? Iya Bu. Bu Pita, gini, saya kebetulan dosen di Universitas Brawijaya. Ini mahasiswa saya, Mbak Emil. Beliau ini sudah lulus sarjana, namun lagi praktek profesi saat ini. Nah, izin untuk melakukan pemeriksaan kehamilan pada Bu Pita. Apakah Bu Pita bersedia? Iya Bu, boleh. Boleh ya. Nanti tenang saja Bu Pita. Saya tetap akan mendampingi Mbak Emil untuk melakukan pemeriksaan. Jadi untuk keamanannya insya Allah tetap aman gitu ya. Mungkin bisa lanjut ke Mbak Emil untuk Ini anak kedua ya Bu? iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Emil? Ini saja. Oke, baik, kita langsung periksa.
putih tidak uterus, tidak anemis. Selanjutnya hidung tidak ada polip, tidak ada perdarahan. Selanjutnya mulut, anatomi siku boleh buka mulutnya. Mulut bersih, gigi ada karis 1. Selanjutnya rambut tidak. Terus lanjut ke ini ya. Tangan dulu pada depannya tidak ada. Untuk tangan isi dulu. Tangan normal, tidak ada gangguan pergerakan, tidak ada massa atau benjolan. Terus perut untuk otot tidak. Iya, ini kan masih trimester 1, jadi memang tidak diperlukan rapot karena 8 minggu itu belum teraba. Ya, boleh. Dari Bu Pita ada keluhan? Tidak ada, closing aja, pusing saja. Tapi tadi tidak anemia ya? Tidak. Oke. Nanti kita tinggal periksa labnya berarti ya. Untuk periksa dari mana dia pusingnya. Boleh Bu Pita? Apa? Iya. Pakai yang digital aja. Kalau digital udah akan kerja. Gimana tensinya normal ya? Normal. Berapa? Jadi kita ini tensinya itu 125/80. Ya. Boleh duduk kembali Bu Pita. Yang dulu. Oke. Oke, Bu Pita, ini dari hasil pemeriksaan tadi oleh Mbak Emilda bahwa semuanya sehat dalam batas normal. Cuman tadi agak pusing ya, Iya. Bu Pita ya. Jadi pusing. nah ini kita harus cek untuk HB-nya ada berapa sehingga nanti kita tahu pusingnya apakah memang bawaan hamil saja atau memang ada dari anemia. Seperti itu ya. Jadi nanti dibuatkan surat rujukan ke lab untuk periksa darahnya ya. Baik, terima kasih Bu Pita. Nanti dari lab balik lagi ke sini. Tadi sudah saya sampaikan materi tentang pemeriksaan kehamilan ya, yang kita akan kita lakukan. Mungkin dari adik-adik ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Terus apabila ibu hamil sudah diketahui letak sungsang itu apakah boleh persalinan normal? Ya. Kalau sungsang gimana? Apakah boleh kita tahu persalinannya atau bisa nggak secara lahir secara normal seperti itu ya? Oke, ini adalah sebenarnya bukan ranah kita lagi, ranahnya sudah patologis ya, fisiologis lagi, berarti harus dirujuk atau kalau kita tahu lebih awal dirujuk ke rumah sakit atau ke dokter obgyn ya. Kalau di rumah sakit boleh dilakukan persalinan sungsang. Gitu. Tapi untuk anak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kalau anak pertama itu harus dilakukan seksium ya, SC
Yang kedua, kita bisa tolong salinan secara normal ya, ada menolendrah dan lain-lain ya. Tapi itu tetap didampingi oleh dokter rajin gitu ya. Jangan menjawab ya. Nah, itu ya sudah cukup. Oke. Mungkin dari yang lainnya, ada yang lain cukup. Baik, terima kasih. Mungkin saya cukupkan diskusi kita hari ini. Oh ya, untuk penugasan ya, tugas selanjutnya kita membuat refleksi kasus ya. Jadi dari Bapak semua nanti kita melakukan pemeriksaan kehamilan, temukan kasus yang sangat membekas di hati atau yang sangat kita ingat kayak gitu ya. Kenapa? Biasanya kasus pertama kali kita pegang atau dengan case khusus gitu. Entah ibunya datang dengan lemas atau apa yang kok ibu hamil ini aneh ya, apa seperti itu. Biasanya kasus-kasus khusus itu dia mengenali hati gitu.